Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bergaulan atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bergaulan atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bergaulan atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bergaulan atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bergaulan atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah bergaulan atas hidupku, ku Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian bagi nama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
disediakan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya Tuhan, benar Tuhan, seperti pujian yang kami bawakan Tuhan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kau lihat dan amin, yang awal dan yang akhir. Terima kasih. Kami hanya menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Kau kerjakan hati kami Tuhan,
supaya firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami, berakar kuat, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga kami umat-Mu yang akan mendengarkannya mampu untuk melaksanakan firman-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan inilah dengan segala keadaan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, salam Philadelphia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Masih di dalam tema bulan ini adalah Roh Kudus Penolong Setia. Pada ibadah kali ini kita akan mengambil tema adalah Roh Kudus memerdekakan dari hukum dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum artinya adalah yang menguasai. Ketika seseorang masih hidup di dalam hukum dosa, artinya dia masih mengalami penguasaan oleh dosa. Lalu apa yang terjadi sebenarnya ketika kita dikuasai oleh hukum dosa, dan bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari hukum dosa itu? Hukum yang mengikat kita ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, dan keturunan selanjutnya pun mengalami ikatan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terlebih dahulu membaca ayat awal kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, roh dalam hal ini adalah Roh Kudus. Dialah yang bisa atau mampu memerdekakan kehidupan manusia dari hukum dosa dan juga hukum maut. Artinya apa saudara? Ketika kita bicara tentang hukum maut, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa, dia tidak pernah akan dapat mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang ada adalah maut. Sehingga ketika manusia mati, maka yang terjadi adalah hukuman maut siap untuk diterima oleh manusia. Tetapi ayat tadi mengatakan apa saudara? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hukum maut itu telah dipatahkan. Sehingga ketika kita membaca saudara di ayat yang pertama dalam Roma pasal 8 ini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya ketika kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, hukum maut itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kita mati, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih bisa untuk mengalami kembali dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Artinya bukan dosanya itu kembali, tetapi hukum dosa itu masih ada di dalam dunia ini. Kita sudah dibebaskan, tetapi ketika kita masih menjalani hidup di dunia, ada kemungkinan hukum dosa itu bisa memperbudak kita kembali. Artinya merdeka di sini adalah saudara, bukan kita bebas tanpa batas. Merdeka bukan berarti kita bertindak semau kita sendiri.
Tetapi bebas bagi orang percaya adalah kita diberi kemampuan untuk memilih kepada siapa kita akan taat. Jadi ketika kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus, maka kita diberi kemampuan untuk memilih kita untuk terus mentaati Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut merdeka. Karena kita sudah diberi kemampuan untuk memilih kepada siapa kita taat. Nah saudara, lalu bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana Roh Kudus bisa membebaskan atau memerdekakan kita dari hukum dosa? Yang pertama saudara, kita akan baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Efesus 4 ayat 23, di situ dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi untuk seseorang atau orang percaya bisa merdeka dari hukum dosa, maka pikirannya harus diubah dan diperbaharui terus. Karena kita masih hidup di dalam dunia, maka pikiran kita ini masih bisa untuk cenderung mengikuti keinginan-keinginan daging. Oleh sebab itu perlu untuk dirubah dan diperbaharui terus. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena itu biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. Hati dan pikiran, artinya di situ ada pikiran, perasaan dan kehendak, itu harus terus diperbaharui. Supaya kita bisa merdeka dari hukum dosa. Roh Kudus tidak bisa Bapak Ibu Saudara, artinya seperti sulap atau magic, langsung membuat kita bebas dari hukum dosa. Tetapi itu dijalani lewat proses. Proses apa? Yang pertama tadi adalah proses pembaharuan pikiran. Harus dibaharui setiap waktu saudara. Karena pikiran itu akan muncul, bisa tiba-tiba muncul pikiran-pikiran dosa dan jahat. Kalau kita bicara tentang pikiran saudara, kita ingat bangsa Israel bagaimana saat mereka sudah dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir. Kita tahu Mesir adalah lambang perbudakan, lambang dosa. Tetapi ketika mereka sudah dibawa keluar oleh Tuhan lewat Musa saudara, apa yang terjadi? Ketika kita baca saudara di dalam Bilangan pasal 11, mulai ayat 4 dikatakan demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Perhatikan ayat yang kelima saudara. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka dan bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan saudara. Ketika bangsa Israel ini sudah dibawa keluar, pikiran mereka masih tinggal di Mesir. Mereka masih memikirkan apa yang ada di Mesir. Sekalipun mereka diperbudak di Mesir, tapi mereka seakan-akan senang ada di Mesir, saudara. Karena apa? Karena pikiran mereka hanya berkaitan atau berfokus pada hal-hal jasmani. Sementara ketika mereka dibawa kepada tanah perjanjian di perjalanan, mereka diberi makan mana oleh Tuhan. Mereka nggak terima dikasih makan mana. Padahal mana itu adalah makanan dari surga. Tetapi kecenderungan pikiran bangsa Israel saat itu adalah memikirkan kembali apa yang mereka alami di Mesir. Itulah kenapa pikiran perlu dibaharui. Kenapa pikiran perlu dirubah? Karena mindset pikiran itu akan membuat seseorang menjadi lebih baik atau menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Pikiran perlu diperbaharui. Dan Roh Kudus itu akan memperbarui pikiran dan hati kita, saudara. Lalu apa selanjutnya, saudara? Bagaimana Roh Kudus bisa memerdekakan kita dari hukum dosa? Kalau tadi pembaruan pikiran dan hati. Yang kedua adalah, saudara, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mematikan kedagingan kita.
Karena kita tidak akan mungkin untuk mematikan kedagingan kita dengan kekuatan sendiri. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati, saudara. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu atau perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi oleh roh kita mematikan perbuatan tubuh. Ada kerjasama antara Roh Kudus dan kita. Kita tidak bisa berkata, Roh Kudus tolonglah saya supaya saya bisa mematikan perbuatan daging, perbuatan tubuh. Sementara kita sendiri tidak mau untuk berjuang untuk mengalahkan kedagingan. Tidak bisa. Justru Roh Kudus itu akan membuat kita mampu, tetapi kita pun harus berjuang untuk hidup di dalam roh. Ada pilihan, saudara. Mana yang akan kita pilih? Hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh? Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5, saudara, dikatakan di sini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Harus ada fokus kita, mana yang akan kita tuju, mana yang akan kita pilih. Kalau kita masih hidup di dalam daging, maka artinya kita masih diperbudak oleh daging, oleh dosa. Sehingga yang kita pikirkan adalah dosa. Tetapi Roh Kudus akan memberi kemampuan supaya kita bisa hidup memikirkan hal-hal yang dari roh, saudara. Mari, kita harus berjuang juga untuk kita mematikan perbuatan-perbuatan daging yang akan membawa kita kepada perbudakan dosa kembali. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5, saudara. Galatia pasal 5, ayat yang pertama dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus sudah memerdekakan kita, saudara. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah memerdekakan kita. Oleh sebab itu jangan mau kita diperhamba lagi atau diperbudak lagi. Kita harus memilih mana yang akan kita taati. Karena merdeka adalah artinya kita diberi kemampuan untuk memilih kepada siapa kita taat. Dan Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan kita untuk memerdekakan kita dari hukum dosa. Kita masih bisa dosa tidak? Masih. Saya tidak pernah katakan kita nggak akan bisa berdosa lagi. Saudara pikirkan baik-baik. Dalam sehari, pernahkah kita tidak marah sekalipun, saudara? Pernahkah kita tidak jengkel sekalipun? Pernahkah kita tanda petik tidak menyakiti hati orang sekalipun, saudara? Kalau tidak pernah sama sekali, memang artinya kita sudah nggak berdosa sama sekali. Tapi saya yakin di dalam diri kita dalam sehari paling tidak satu kali kita pasti masih bisa melakukan dosa. Tetapi itu artinya bukan kita hamba dosa lagi, saudara. Itu artinya kita bukan lagi ada di dalam hukum dosa. Artinya hukum dosa adalah kita selalu cenderung untuk melakukan dosa demi dosa lagi. Dosa dengan pendosa itu beda, saudara. Jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu berbeda. Maka yang disebut kita masih di dalam hukum dosa adalah ketika kita hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita masih bisa jatuh dalam dosa, itu artinya kita bukan hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena kita menyadari, oh saya sudah berdosa, saya minta ampun sama Tuhan. Maka bereslah urusannya. Oleh sebab itu saudara, di ayat yang terakhir kita akan lihat bagaimana sesungguhnya kehidupan kita di dalam kemerdekaan yang Roh Kudus berikan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Firman itu akan memerdekakan saudara. Ketika hidup kita, hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada terus di dalam firman Tuhan. Pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Maka Roh Kudus itulah yang akan memerdekakan kita dari hukum dosa. Terbatas manusiawi kita. Terbatas kemampuan kita. Tetapi ada kuasa yang tak terbatas. Yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan memampukan kita untuk merdeka dari hukum dosa. Mari saudara, kita akan sama-sama angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakanlah, kita terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin Tuhan. Roh-Mu sempurna. Roh-Mu yang memberi kekuatan, kemerdekaan buat kami. Kami dapat menang atas hukum dosa. Oh haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Glory. Haleluya. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Roh-Mu merdekakan kami sepenuhnya dari hukum dosa Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bebas untuk memilih, mampu untuk memilih hidup taat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh dengarkan kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu pikiran kami masih terkadang mengingat waktu-waktu ketika kami masih hidup di dalam dosa. Banyak hal yang mungkin menyenangkan daging Tuhan. Lalu ketika kami sudah ada di dalam Engkau, maka itu harus kami matikan. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Dan sering pikiran kami masih condong untuk memikirkan masa-masa lalu kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu terus memperbaharui pikiran kami Tuhan. Biar pikiran kami terus diisi oleh firman-Mu. Karena firman itu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan. Demikian juga mampukan kami untuk mematikan keinginan-keinginan tubuh maupun kedagingan kami Tuhan. Kami tahu mustahil kami lakukan itu. Tetapi dengan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus akan
membantu kami, menolong kami untuk kami dapat mematikan keinginan-keinginan daging kami. Sehingga kami percaya Tuhan, hukum dosa tidak akan berkuasa lagi atas kami. Kami diberi kemampuan untuk memilih, kami diberi kemampuan untuk terus taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, teguhkan kami Tuhan, untuk kami dapat terus hidup di dalam pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin meningkat, bahkan menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini. Kiranya berkat Allah turun atas mereka. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka gumuli Tuhan, Engkau akan beri kemenangan untuk mereka semua Tuhan. Sehingga mereka alami kemerdekaan yang sejati saat mereka ada di dalam Kristus Yesus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Bagi yang sakit kiranya Engkau menjamah, beri kesembuhan Tuhan. Yang ada masalah Engkau beri jalan keluar. Yang ada Tuhan di dalam hatinya kelemahan, kebimbangan, Engkau kuatkan terus dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa untuk gereja kami. Setiap apa yang dikerjakan, setiap ibadah yang dilakukan, kami mohon campur tangan Roh-Mu Tuhan, sehingga ada kuasa Allah turun di dalam setiap ibadah yang dilakukan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada ibadah kali ini. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Mari Bapak, dalam situasi saat ini tetap Tuhan Engkau berkati, beri hikmat, makrifat kepada pemimpin bangsa kami, mulai dari yang atas sampai yang ke paling bawah, supaya mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan-Mu, sehingga dapat membawa bangsa ini keluar dari setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin Tuhan, Roh-Mu sempurna, Roh-Mu yang memberi kekuatan, kemerdekaan buat kami. Kami dapat menang atas hukum dosa. Oh haleluya, glory, terima kasih Tuhan.